Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Kisah Kabil dan Habil adalah salah satu cerita yang penting dalam ajaran Islam. Mereka adalah putra-putra Nabi Adam alaihi salam, dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran tentang ketaatan, pengorbanan, dan akibat dari kedengkian dan iri hati. Pada awal mula penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Siti Hawa. Mereka hidup di bumi setelah dikeluarkan dari surga karena kesalahan yang mereka lakukan. Di bumi, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa menjalani kehidupan sebagai pasangan pertama manusia dan memiliki banyak anak. Dari sekian banyak anak yang dilahirkan, ada dua putra yang sangat dikenal dalam sejarah, yaitu Kabil dan Habil. Kabil adalah anak sulung dari Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Dia adalah seorang petani yang bekerja di ladang, menanam berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Sebagai anak sulung, Kabil memiliki tanggung jawab yang besar dalam membantu ayahnya mengurus keluarga dan bekerja keras di ladang. Namun, Kabil dikenal memiliki sifat yang keras dan seringkali kurang puas dengan apa yang dimilikinya. Di sisi lain, Habil adalah adik Kabil. Dia adalah seorang penggembala yang merawat ternak, terutama adalah domba-domba. Habil dikenal sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan ikhlas dalam menjalani kehidupannya. Dia mencintai pekerjaannya, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Habil memiliki hati yang tulus dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisahnya, Nabi Adam akan menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Kabil dan Habil dengan anak perempuan yang bukan saudari kembar mereka. Menurut aturan ini, Habil seharusnya dinikahkan dengan saudari perempuan kembarannya Kabil yang bernama Iklima. Dan Kabil akan dinikahkan dengan saudari perempuan kembarannya Habil yang bernama Labuza. Iklima merupakan salah satu putri Nabi Adam yang paling cantik dan berseri. Oleh karena itu, Kabil menentang dan menolak perjodohan itu, karena Kabil merasa lebih pantas dan berhak untuk menikahi saudari kembarannya yang sangat cantik itu. Singkat cerita, pada suatu hari Kabil dan Habil sedang terlibat perseteruan mengenai perjodohan tersebut. Untuk mengakhiri perseteruan itu, Nabi Adam alaihi salam memerintahkan Habil dan Kabil untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kurban itu disambar oleh api dari langit maka kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemilik kurban tersebut berhak menikahi Iklima. Untuk mempersiapkan kurban tersebut, Kabil yang berprofesi sebagai petani akan mempersembahkan kurbannya berupa hasil bumi miliknya. Hanya saja, hasil bumi yang dikeluarkannya begitu buruk dan asal-asalan. Sementara itu, Habil yang berprofesi sebagai peternak akan mempersembahkan kurbannya dengan seekor kambing tergemuk yang dia miliki. Jika Kabil berkurban dengan hasil tanaman yang buruk, lain dengan Habil yang berkurban dengan seekor domba gemuk terbaik miliknya. Mempersiapkan kurbannya, kedua bersaudara itu kemudian naik ke sebuah bukit untuk meletakkan kurbannya masing-masing. Kabil meletakkannya dengan sembarangan, sementara Habil meletakkannya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Kabil dan Habil menaiki bukit tersebut untuk menyaksikan hasil kurban mereka. Ternyata, kurban Kabil masih utuh, malah semakin berbau dan sudah membusuk. Sebaliknya, kurban Habil terlilit oleh api yang turun dari langit, yang menandakan kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat itu, Kabil sangat marah, iri dan tidak terima. Lalu mengancam Habil, dan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya untuk menghalangi Habil menikahi saudari kembarnya. Lalu Habil menjawab, sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kisah ini juga diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, bacakanlah, Muhammad, kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian, diterima dari salah satunya, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Dia, Kabil,
berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Penolakan kurban Kabil membuatnya sangat marah dan iri hati kepada Habil. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Allah lebih menerima pengorbanan Habil dibandingkan dirinya. Kedengkian dan iri hati mulai merasuk ke dalam hati Kabil, menggelapkan pikirannya, dan membuatnya semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabil merasa bahwa Habil telah mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya, meskipun dalam kenyataannya, itu adalah hasil dari ketidakikhlasannya sendiri. Pada suatu hari, Kabil marah besar lantaran kurbannya tidak diterima oleh Allah, sementara kurban adiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa marah, iri, dan dengki merasuki jiwa Kabil. Kemudian, iblis lalu mendatangi Kabil untuk menghasutnya dan membisikkan sesuatu yang menyesatkan. Kabil pun mengikuti hasutan iblis tersebut. Dia mengangkat batu yang besar dan memukulkannya ke Habil yang tengah terlelap tidur usai menggembalakan domba. Pukulan yang sangat keras itu membuat nyawa Habil tidak dapat diselamatkan. Habil pun meninggal dunia. Sejenak, Kabil merasa menang. Namun, dia segera sadar bahwa iblis telah menjerumuskannya ke jalan dosa. Dia pun merasa bersalah dan takut. Kabil tak tahu hendak diapakan jenazah adiknya saat itu, karena belum ada tradisi penguburan jenazah kala itu. Dia hanya memasukkan jenazah adiknya ke dalam kantung dari kulit binatang. Dalam kebingungan, dia melihat dua burung gagak yang sedang bertikai. Salah satu burung gagak tersebut kalah dan kemudian mati. Burung gagak yang masih hidup itu mulai menggali tanah dengan cakar dan paruhnya. Lalu, mayat burung gagak itu ditarik dan dimasukkannya ke dalam tanah. Liang lahat itu pun mulai ditimbun dengan tanah oleh cakar dan paruhnya agar rata seperti semula. Rupanya, Kabil memperhatikan tingkah laku burung gagak itu. Lalu dia mendapatkan hikmah dari perbuatan burung gagak. Dia lalu menggali tanah, mengangkat dan mengubur jenazah Habil. Air matanya menitik, tanda penyesalan. Dengan penuh rasa bersalah, dia menimbun liang lahat tersebut menggunakan tanah agar tertutup kembali. Kisah tersebut diabadikan di dalam surah Al-Maidah ayat 31. Allah berfirman, "Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya, Kabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya." Kabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Setelah peristiwa itu, Kabil hidup dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Dia terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah atas tindakan keji yang telah dilakukannya terhadap saudaranya sendiri. Setiap kali dia melihat tanah yang tergali, dia teringat akan dosa besar yang telah dilakukannya, dan penyesalan yang mendalam mengisi hatinya. Kabil yang merasa sangat bersalah atas perbuatannya kemudian mengasingkan diri. Dia tidak mampu lagi hidup berdampingan dengan keluarganya setelah dosa besar yang telah dia lakukan. Kabil hidup dalam kesendirian, terus-menerus dihantui oleh bayangan Habil dan penyesalan yang mendalam. Dia selalu teringat akan kejadian hari itu, saat dia membunuh saudaranya dengan tangan sendiri. Penyesalan itu menjadi beban yang sangat berat untuknya, dan dia hidup dalam penderitaan batin yang tidak pernah hilang. Kisah Kabil dan Habil ini memberikan pelajaran yang mendalam bagi kita semua. Pertama, kisah ini mengajarkan pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Kurban yang diterima oleh Allah adalah yang dipersembahkan dengan hati yang tulus, ikhlas dan niat yang baik. Keikhlasan adalah kunci utama dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, dan Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas. Kedua, kisah ini juga mengingatkan kita akan bahaya kedengkian dan iri hati. Kedengkian dan iri hati dapat membawa seseorang kepada tindakan yang sangat buruk, dan merusak, seperti yang terjadi pada Kabil. Rasa iri hati yang tidak terkendali dapat menggelapkan hati dan pikiran seseorang, membuatnya melakukan tindakan yang tidak bermoral dan berdosa. Kita harus selalu menjaga hati kita dari perasaan negatif seperti iri hati dan kedengkian, dan berusaha untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Ketiga, kisah ini mengajarkan bahwa setiap kejahatan pasti ada akibatnya.
Kabil menerima hukuman atas perbuatannya yang keji, hidup dalam penyesalan dan ketakutan sepanjang sisa hidupnya. Setiap tindakan dosa yang kita lakukan akan membawa konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala bentuk kejahatan dan dosa. Keempat, kisah Kabil dan Habil juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama saudara. Kabil dan Habil adalah saudara kandung, namun kedengkian dan iri hati membuat Kabil melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap saudaranya sendiri. Kita harus selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita, saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kebijaksanaannya, memberikan pelajaran kepada manusia melalui kisah Kabil dan Habil ini. Kita diajarkan untuk selalu menjaga hati kita dari perasaan iri dan dengki.